Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, nyanyi pujian bagimu, oh Tuhan, Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu, nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, katakan nyanyian pujian bagimu, nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu, nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak di. Ini bagimu, ini untukmu ya Tuhan. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji selamanya. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian hanya bagimu ya Tuhan. Amin. Segala hormat puji syukur kami hanya bagimu ya Tuhan. Kami bersyukur kembali pada hari ini Tuhan. Pada minggu terakhir di bulan November ini, kami boleh bersama-sama kembali datang ke hadirat-Mu Tuhan. Datang ke tempat ini dengan ucapan syukur. Terima kasih kepadamu ya Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk segala berkat rahmat-Mu ya Tuhan.
Kami bersyukur ya Tuhan atas kebaikan. Kami berterima kasih Tuhan jika kami boleh layak kembali untuk datang bersekutu pada hari ini. Secara khusus kami berdoa Tuhan untuk setiap pengerja-pengerja-Mu Tuhan yang telah ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini. Engkau memberkati, mengurapi, melayakkan semuanya Tuhan. Engkau memberkati Tuhan para imam-imam musik Tuhan. WL, singer, pemimpin pujian Tuhan. Bahkan para pendoa dan para asir semuanya Engkau urapi Tuhan. Supaya semuanya menjadi berkat ya Tuhan bagi gereja-Mu ini ya Tuhan. Engkau jamah, Engkau urapi berlimpah-limpah. Pengurapan-Mu turun berlipat-lipat ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Secara khusus Tuhan kami berdoa untuk hamba-Mu yang akan membagikan firman-Mu Tuhan hari ini. Pak Abraham Sukio, Engkau berkati, Engkau urapi Tuhan. Berikan pengertian Tuhan. Untuk setiap rencana firman Tuhan yang akan dibagikan. Mengurapi, memberkati semua kami ya Tuhan. Engkau berkati setiap pelayanannya Tuhan. Berkati keluarganya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk hamba-Mu Pak Sabto Edi Raharjo di tempat ini sebagai gembala kami Tuhan. Berkati dalam setiap pelayanan Pak Sabto ya Tuhan. Engkau jamah Tuhan, Engkau urapi, berikan pengertian yang baru. Berkati kesehatan ya Tuhan. Berkati keluarganya semuanya Tuhan. Bu Endah, anak-anaknya, Priski, Elmo Tuhan. Engkau berkati, Engkau jamah ya Tuhan. Engkau tambah-tambahkan hikmat Tuhan. Tambah-tambahkan pengertian yang baru Tuhan. Pengurapan yang baru Engkau berikan kepada gembala kami Pak Sabto Edi Raharjo. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk gembala kami di Rayon 1G Pak Yohanes Raja Guguk Tuhan, dalam setiap pelayanannya Tuhan di Jakarta atau di luar kota Tuhan. Engkau jamah Tuhan, jamah setiap pelayanannya Tuhan, berkati, urapi ya Tuhan, tambah-tambahkan hikmat, pengertian yang daripada Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk gembala sidang kami Dr. Niko Nyoto Raharjo Tuhan, beserta para wakilnya, para gembala-gembala di dalam jajarannya. Engkau jamah terus Tuhan, Engkau berikan Tuhan hikmat yang baru Tuhan. Untuk setiap visi yang diberikan pada gereja-Mu Tuhan, untuk mau gereja-Mu semakin menjadi berkat. Untuk tahun-tahun ini juga terjadi penuaian jiwa besar-besaran yang kami imani Tuhan. Engkau mengurapi semua pelayanannya Tuhan. Engkau jamah semuanya Tuhan. Engkau tambah-tambahkan sukacita bagi gereja-Mu ini Tuhan. Menjadi alat bagimu, anak-anak Tuhan menjadi saksi di mana saja berada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jika hari ini kami berdoa secara khusus juga untuk Indonesia. Shalom Indonesia. Shalom Indonesia. Damai sejahtera atas negara kami Indonesia Tuhan. Engkau berkati pemerintahan yang ada Tuhan. Dari presiden kami Tuhan. Setiap kepala daerah Tuhan. Kepala lembaga-lembaga dan institusi yang ada Tuhan. Dari pusat sampai daerah Tuhan. Engkau memberkati Indonesia Tuhan. Indonesia milik kepunyaan Tuhan. Engkau menjamah Indonesia Tuhan. Damai sejahtera atas Indonesia. Terlebih hari-hari ini Tuhan. Jika ada persiapan untuk pemilu 2024. Kami percaya Tuhan pengurapan Tuhan terjadi atas bangsa kami. Sehingga Indonesia menjadi negara yang damai Tuhan. Indonesia penuh dengan sukacita yang daripada Tuhan. Ada penuaian jiwa besar-besaran terjadi atas Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jika kami berada di kota Jakarta. Anak-anak Tuhan menjadi berkat, menjadi garam dan terang di kota kami Jakarta. Engkau memberkati pemerintahan atas kota kami Jakarta. Berkati ada sukacita dan sejahtera atas kota kami. Terima kasih Tuhan. Jika hari ini juga secara khusus kami berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu yang boleh ada hadir pada hari ini Tuhan. Bahkan yang boleh hadir melalui pertemuan Zoom, melalui media Tuhan. Engkau memberkati Tuhan. Itu semua boleh berkat yang daripada Tuhan. Berkat yang sama Engkau berikan kepada setiap jemaat. Sehingga yang sakit Tuhan Engkau berikan kesembuhan. Yang berbeban berat Engkau berikan kelegaan Tuhan. Tuhan, setiap permasalahan Tuhan Engkau yang tahu. Dan memberikannya semuanya itu untuk menjadi berkat. Bahkan anak-anak Tuhan tampil menjadi saksi-saksi yang memberitakan firman Tuhan di mana saja kami berada. Terima kasih Tuhan jika anak-anak kami sudah ada di hadapan kami. Kami percaya Tuhan Kau memberikan berkat yang baru juga buat anak-anak kami ya Tuhan. Mari sekali lagi kita berdoa Bapak Ibu. Mari kita sama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita sepakat berdoa buat anak-anak kita. Bapak terima kasih Tuhan. Dan ini tiba saatnya kami bawa di hadapan-Mu anak-anak kami. Bapak mereka ada di dalam raungan-Mu Tuhan. Dan saat ini ada di depan altar-Mu Tuhan. Bapak terima kasih kami mengangkat tangan, kami sepakat. Kami memberkati mereka Tuhan. Kami perkatakan Engkau milik Allah, kepunyaan Allah. Kami berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak yang perkasa, anak-anak yang mengenal Tuhan dari masa mudanya, dari masa kecilnya.
Kami berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Oh Tuhan, jadikan mereka seperti anak panah di tangan pahlawan. Tuhan yang membentuk mereka, punya rancangan atas kehidupan mereka. Pakai papa mama mereka Tuhan menjadi alatmu, sehingga anak panah itu melesat Tuhan, mengenai sasaran tepat seperti Tuhan rancangkan. Kami berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau milik Allah, kepunyaan Allah. Engkau berharga di mata Tuhan. Angkat tanganmu anak-anak. Semuanya angkat tangan. Angkat tangan begini. Perkatakan sama-sama, aku menyembah kepada Allah yang hidup. Yesus Kristus namanya. Tuhan, kau punya rancangan atas hidupku. Pakai aku Tuhan, sesuai rancanganmu. Jadikan aku alatmu, dimanapun aku berada untuk menjadi saksimu. Tuhan, berkati aku, jadikan aku teguh di dalam iman kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Turunkan tangan. Bapak berkati papa mama mereka Tuhan. Setiap orang tua, para wali yang membawa mereka. Perhitungkan iman mereka Tuhan. Jadikan mereka alatmu Tuhan, sehingga mendidik Allah di dalam rancangan Tuhan. Cukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka untuk membesarkan setiap anak-anakmu ini Tuhan. Baik untuk pendidikannya, kebutuhan sehari-harinya. Kami percaya janjimu Tuhan, Engkau tidak pernah membuat kami meminta-minta kepada dunia. Itu juga yang Kau berikan kepada setiap papa mama mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang memberkati setiap anak-anak kami. Dan kami serahkan sekolah minggu kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, yang sepakat sama-sama kita boleh katakan amin. Ayo kembali ke kelas masing-masing. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan memperkatakan Mazmur 91 dan Pentakosta ketiga. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang sangat dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2.
Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Jemaat bersilakan duduk kembali. Selamat hari Minggu. Saya percaya semua diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini kita membahas tentang persembahan perjanjian atau covenantal offering. Menurut saudara, apakah perlu kita memberikan persembahan? Jika terjadi situasi seperti kehilangan pekerjaan, sakit, musibah atau bencana, dan lain-lainnya, perlukah kita memberi persembahan? Sesungguhnya Alkitab menyatakan memberikan persembahan tidak terpisahkan dari kehidupan orang percaya. Hal ini dilakukan selama ribuan tahun sejarah gereja, karena memberikan persembahan adalah salah satu bentuk penting dan nyata ekspresi penyembahan dan bukti penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, penting untuk mempunyai dasar pengertian yang benar tentang memberikan persembahan walaupun di tengah situasi sulit, untuk menjadi fondasi yang kuat dalam menjalankan penyembahan dan bukan karena mampu atau tidaknya menurut pandangan kita sendiri. Sekarang mari kita telusuri tentang covenantal offering. Apa itu? Covenantal offering adalah persembahan karena perjanjian hubungan manusia kepada Tuhan. Nah, untuk bisa melakukan covenantal offering, kita harus mempunyai covenantal relationship terlebih dahulu. Covenantal relationship itu sendiri adalah hubungan berdasarkan ikat janji yang sangat kuat dengan Tuhan, berdasarkan hikmat firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang menjadi petunjuk tingkah laku kita kepada Tuhan dan juga sebaliknya. Dan istimewanya adalah karena kita mempunyai Roh Kudus dari Kristus berdasarkan 2 Korintus 3 ayat 17-18, maka adalah suatu keuntungan yang istimewa kita bisa mendapatkan kemuliaan untuk melakukan perintah Tuhan dengan sukarela, bukan karena paksaan. Dalam perjanjian lama yaitu di kitab Imamat ada 5 macam korban persembahan yang harus diberikan umat Israel kepada Tuhan, yaitu korban bakaran, curahan, pendamaian, penghapus dosa, dan kesalahan. Nah, kini kita sudah tidak melakukan hal tersebut karena Tuhan Yesus sendiri yang sudah menggenapinya. Tapi prinsip memberi persembahan kepada Tuhan tetap berlaku. So, di masa kini saat kita memberi kepada Tuhan, berilah dengan sukarela persembahan yang wajib diberikan kepada Tuhan. Karena kita ada di dalam suatu hubungan ikat janji yang erat dengan Tuhan. Inilah yang disebut memberi covenantal offering karena covenantal relationship. Saudara, memberikan covenantal offering kepada Tuhan harus menurut kerelaan hati kita, bukan dengan sedih hati atau paksaan, tapi dengan sukacita. Tuhan Yesus memberikan contoh terbaik dalam hal sukarela dan wajib ini, melalui penderitaannya di kayu salib. Yohanes 10 ayat 18 berkata, "Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku." Pada satu sisi, Yesus diwajibkan untuk mengalami penderitaan salib karena dia adalah anak domba Allah yang menghapus dosa. Tapi di sisi lain, menyerahkan nyawanya dengan sukarela. Mengapa Yesus lakukan itu? Karena ia setia pada perjanjian covenantalnya untuk mengasihi kita. Tuhan lebih dulu mengasihi dan memberkati sehingga kita sudah selayaknya membalas kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Pemberian covenantal offering kita lakukan di dalam 1. Persembahan persepuluhan, 2. Persembahan sulung, dan 3. Komitmen untuk mendukung proyek pekerjaan Tuhan sebagaimana tuntunan Roh Kudus. Berarti saat kita melakukan covenantal offering itu mencerminkan bagaimana kita sesungguhnya mengasihi dan menyembah Allah. Memberikan persembahan juga bentuk penyerahan total kehidupan kita kepada Tuhan. Nah, yang paling penting adalah jangan sampai pemberian covenantal offering mengabaikan prinsip dan esensi keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan.
kita juga perlu tahu memberi secara horizontal atau horizontal giving adalah memberikan kepada sesama yang membutuhkan dan yang kekurangan. Pemberian ini juga penting loh dalam pandangan Tuhan dan bahkan menjadi tugas kita sebagai jemaat untuk memperhatikan mereka yang berkekurangan. Tetapi jangan lupa, pemberian persembahan covenantal harus dilaksanakan terlebih dahulu. Jadi, dalam situasi susah ini, apa kita tetap perlu memberikan persembahan? Jawabannya ya. Ingat, persembahan merupakan ekspresi penyembahan yang penting kepada Tuhan yang telah memberikan anugerah terbaik. Kita memberi persembahan kepada Tuhan melalui institusi yang Tuhan tetapkan untuk menerima dan mengelolanya, yaitu gereja di mana kita tertanam dan bertumbuh seperti dalam Maleakhi 3 ayat 10. Pertanyaan kedua, apakah memberi persembahan harus ke gereja atau langsung kepada mereka yang membutuhkan? Jawabannya juga ya untuk keduanya. Karena gereja adalah wadah nomor 1 yang Tuhan gunakan untuk menyatakan kepedulian kita dan menyatakan kasih Tuhan kepada dunia dan sesama. Saudara juga boleh memberikan bantuan secara langsung kepada yang membutuhkan sesuai tuntunan Roh Kudus. Perlu diingat, dengan memberi persembahan kepada Tuhan, itu akan melatih iman kita untuk mengandalkan Tuhan senantiasa. Dan memberi akan melatih sikap kita sebagai seorang pengelola, bukan pemilik. Mari kita jaga hubungan dengan Tuhan apapun yang terjadi. Berikan kepada Tuhan persembahan covenantal offering, karena Tuhan sudah lebih dahulu memberkati dan membawa kita masuk dalam covenantal relationship dengannya. Jadi, tunggu apa lagi? Mari kita memberi persembahan dengan sukacita. Kita diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, puji Tuhan, mari sama-sama kita berdiri sendiri, saudara. Sekali lagi, shalom. Belum semuanya, shalom. Saya percaya pagi ini kita semua bersukacita, amin. Pastikan kita semua pagi ini mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami lawatan Tuhan, dan kita semua diberkati Tuhan pagi ini. Yang percaya katakan amin. Yang percaya berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Sorakan, wow. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita. Anggur baru tercurah. Haleluya. Kami percaya anggur baru tercurah di tengah-tengah kami, Tuhan. Yes Lord, haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat-Nya. Roh Kudus tercurah di tengah kami. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat. Hari ini harinya Tuhan. Come on. Hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan, belenggu dosa dipatahkan. Belenggu dosa telah dipatah. Mari bersorak bagi Dia. Mari sama-sama sorakan. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya nyata luas. Kami percaya, kami terima anggur yang baru, sukacita yang baru. Kami dipenuhi oleh kuasa-Mu Tuhan. Bangkit gereja Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat. Lihat kanan kiri saudara, katakan hari ini harinya Tuhan. Come on. Hari inilah harinya
Yang percaya kuasa Tuhan dicurahkan di tengah kita, katakan amin. Yang percaya kuasa Tuhan dicurahkan di tengah kita, katakan amin. Kita lebih dari pemenang, amin. Kuasanya membangkitkan, urapan roh bekerja, melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah, mukjizat telah nyata. Buktikan Yesus Raja, sekarang ini waktunya. Majulah pemenang, kuasanya atas kita. Kuasanya membangkitkan, urapan roh bekerja, melanda umat. Saat hati menyembah, mukjizat telah nyata. Buktikan Yesus Tuhan, sekarang waktunya. Majulah pemenang, kuasanya kita membangkitkan. Yang percaya katakan amin. Sekarang jemaat Tuhan katakan kuasanya. Kuasanya. Come on, come on, come on. Oh, haleluya. Kami percaya mukjizat terjadi hari ini. Lagi. Atas kita. Lagi jemaat Tuhan dengan kuat katakan kuasanya. Come on. Kuasanya. Dahsyat. Melanda. Kami terima pagi ini. Siap-siap saudara, terima kuasa dari Tuhan pagi ini. Hai pemenang, kuasanya atas kita. Sama-sama katakan. Kuasanya membangkitkan, urapan roh bekerja, melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah, mukjizat telah nyata. Buktikan Yesus Raja, sekarang waktunya. Majulah pemenang, kuasanya atas kita. Membangkitkan. Haleluya. Coba sekarang lihat kanan kiri saudara, kanan kiri saudara. Sekarang ini waktunya. Majulah hai pemenang, atas kita. Coba lihat kanan kiri saudara, katakan yes. Sekarang ini waktunya. Kuasanya. Sekarang sama-sama katakan sekarang. Sekarang ini waktunya. Majulah hai pemenang, kuasanya atas kita. Lagi-lagi, sekarang ini waktunya. Sekarang ini waktunya. Majulah hai pemenang, kuasanya atas kita. Membangkitkan. Oh, haleluya. Yang umat yang katakan amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita. Silakan duduk kembali saudara. Haleluya. Kami rindu menikmati Engkau dalam hidup kami Tuhan. Kami rindu selalu menyembah-Mu, bawa yang terbaik bagi-Mu. Dengan segenap hati, kekuatan, jiwa, segala yang kami miliki, kami persembahkan bagi-Mu Tuhan. Ini sembah kami di hadapan-Mu. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir, segarkan
jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Seperti rusa merindukan air, demikianlah jiwaku merindukan. Kami hanya berharap kepadamu Tuhan. Ku berharap hanya kepada-Ku sembah Kau Allah, ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Mari jemaat pulang dengan pujian ini. Katakan seperti rusa rindukan air. Ini kerinduan kami pagi ini Tuhan. Ini kerinduan hati dan jiwa kami. Merindukan Engkau. Pengharapan kami hanya pada-Mu. Sama-sama katakan, Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Mari sembah Tuhan. Dengan segenap jiwa
Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Mari jemaat Tuhan dengan sungguh katakan, Yesus Kau juru selamat kami. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Selamanya kan ku besar setia-Mu. Sama-sama dengan sungguh, oh Yesus, Engkau juru selamat kami. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidup. Come on, lebih lagi. Yesus, Kau juru selamat kami. Oh, Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidup. Ini kami Tuhan, ini kami ya Bapa. Oh, Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidup. Sekali lagi dengan sungguh, Yesus, Kau juru selamat kami. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidup. Besar setia-Mu Tuhan, darimu Tuhan di hidup. Besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Pertolongan-Mu luar biasa, kasih-Mu tak pernah berkesudahan. Kalau pagi ini kami ada di rumah-Mu ya Tuhan, kerinduan kami adalah kami bisa berkontemplasi dengan Roh-Mu. Ada kuasa, ada manifestasi mujizat yang Kau nyatakan atas kami. Kami percaya pujian doa yang kami naikkan kepadamu mengikat, dan surga akan menjawab dengan luar biasa. Sampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Kami siap diberkati, kami siap dipulihkan, kami siap dibentuk. Sampaikan isi hati-Mu dengan suara yang melantang. Tegur kami ketika Engkau dapati kami salah. Tarik kami mendekat kepadamu ketika Engkau dapati hari-hari ini kami menjauh daripada Engkau. Biar sisa hidup yang kami pakai untuk kami hidup, kami pakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa berbicara, kami siap diberkati. Dalam nama-Mu yang kudus, Yesus Allah yang hidup,
kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita berkata. Tepuk tangan panjang bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Makasih Kak Leo. Ini kakak saya ini. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Lama nggak jumpa ya. Saudaraku, suatu ketika ada anak sekolah minggu sedang ujian. Ujian agama. Dan anak sekolah minggu ini takut akan Tuhan. Kalau dikasih uang sama ibunya untuk persembahan, dipakai untuk persembahan. Kadang-kadang kita siapkan uang persembahan dari rumah, tapi pulang dari Pejaten Village ternyata beda, bukan untuk persembahan. Saudara yang dikasih Tuhan, gurunya bilang begini, kamu saya kasih satu paper A4, kosong bolak-balik, ada 2 pertanyaan. Harus kamu jawab, selesaikan selama 30 menit. Anak kecil itu bilang begini, no problem Pak Guru, kami sukacita. Hanya ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah, menurut kamu siapa Tuhan Yesus? Pertanyaan kedua, siapa menurut kamu itu iblis? Jadi siapa Tuhan Yesus? Siapa apa? Iblis. Anak ini ketika waktu diberikan dengan sukacita, dia jawab, siapa Yesus? Yesus hebat, Yesus luar biasa, banyak dia cerita, dia sampaikan di kertas itu. Halaman pertama habis, halaman kedua dia tulis belum selesai siapa Yesus. Sampai menit ke-29, kertasnya mau habis. Dia bilang begini sama Pak Guru, Pak Guru boleh nggak minta 1 kertas lagi? Untuk apa? Saya belum selesai jawab siapa Yesus. Waktumu nggak ada 1 menit untuk jawab soal satunya. Nggak ada. Dengan ogah-ogahan tinggal 15-20 detik saudaraku. Anak kecil itu tulis, untuk iblis tidak ada waktu. Halo. Amin. Berapa banyak orang Kristen seolah-olah menginvestasikan waktunya buat pelayanan buat Tuhan. Maaf, tapi iblis dibiarkan merajalela atas hidupnya. Betul tidak? Kalau Anda ibadah hari ini masih menyimpan sakit hati, berarti Anda ibadah menyediakan tempat buat iblis, bukan untuk Tuhan. Kok gak ada amin ya? Saudara baik-baik? Haleluya. Kan sudah 3 tahun gak kesini, jadi hari ini agak keras sedikit. Haleluya. Amin. Hari-hari ini saudaraku, banyak orang mulai mengentertain kekurangannya, mengentertain penderitaannya, mengentertain ketidakpuasannya. Harusnya justru hari-hari ini kita membangun iman lebih kuat. Tidak kita berikan kesempatan buat kuasa apapun mengintimidasi kita. Dan kita biarkan Tuhan bekerja luar biasa atas hidup saudara. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Yuk kita masuk prayer, doa. Saya tidak bicara doa yang mengikat, saya tidak berbicara doa yang dijawab Tuhan, tidak. Tapi saya akan berbicara doa-doa yang terhalang. Doa-doa yang tidak direspon oleh Tuhan. Sepertinya berdoa, sepertinya kita menyerahkan diri kepada Tuhan, tapi jawabannya berbeda. Pak, Bu, lihat saya sebentar. Ini direkam kan? Direkam ya? Puji Tuhan, yang di rumah saya sapa shalom. Saudaraku, ada kalanya Tuhan yang saudara sembah tidak tertarik melakukan mujizat. Kok gak ada amin? Pak, saya datang ingin dapat mujizat, Pak. Tapi dengar baik. Ada kalanya Tuhan yang saudara sembah tidak tertarik melakukan mujizat. Kenapa? Karena Tuhan tidak melihat dasar yang kuat untuk mujizat itu dinyatakan. Nanti ibadah kedua saya akan berbicara tenang menghadapi badai. Nanti yang ketiga kalau nggak berubah, tenang menghadapi kematian. Haleluya. Loh, semua kita akan mati loh. Betul nggak? Saudara boleh kaya raya luar biasa, punya Alphard segala macam. Toh nanti mobil terakhir kita ambulan kok. Dan saya tahu nggak ada ambulan mobil pribadi.
Semua mobil sewaan. Bilang kanan kirimu, jangan pura-pura nggak dengar. Haleluya. Ya, ayo kita lihat prayer. Boleh klik sekali lagi? Haleluya. Apa itu doa? The power of prayer. Karena itu hendaklah kamu saling apa? Mengaku dosamu dan saling apa? Bisa nggak doa kita naikkan dalam posisi kita luka batin? Jawabannya tidak bisa. Bisa nggak kita mendapatkan anugerah Tuhan sementara kita ingin membalas kesalahan orang lain? Jawaban saya, doamu tidak mungkin dijawab Tuhan. Betul? Padahalnya potensi menyakiti hati kita adalah orang yang paling dekat dengan kita. Coba toleh kanan kirimu. Nah, itu yang sering nyakiti itu. Oh iya, itu yang paling sering nyakiti. Ih, kok kayaknya pengakuan dosa ya begini. Ya. Dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila yakin dengan sangat besar kuasanya. Jadi yang pertama, pastikan tidak ada dendam di antara kita. Yang kedua apa? Pak, Anda tidak bisa egois minta doa terus dari istri. Anda juga harus mendoakan istri saudara. Amin. Jadi nggak boleh tolong saya kan yang kerja segala macam. No, Alkitab bilang apa? Saling mendoakan. Saudara nggak bisa cuek. Saya sebagai gembala, saya nggak bisa push pengerja saya nggak bisa push jemaat saya untuk semata-mata mendoakan saya. No, saya harus mendoakan mereka setiap hari. Saling mendoakan supaya mujizat itu nyata. Haleluya. Klik berikutnya. Ini unanswered prayer. Doa yang tidak dijawab. Biar adil karena yang khotbah namanya Abraham. Sekarang saya ambil tema Abraham dulu. Kalau saya ambil nama lain ada yang tersinggung nanti. Bilang kanan kirinya, yang khotbah namanya Abraham. Haleluya. Ya, Abraham saudara. Coba lihat. Kejadian 17 ayat 18 berkata demikian. Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Sebenarnya saya masih jet lag Bapak Ibu. Saya kemarin sore baru pulang dari Israel. Baru kemarin sore. Pak kan perang, yang perang kan Israel, saya kan turis. Saya datang selamat puji Tuhan. Karena ada tiang awan, tiang api menyertai kami. Amin. Makanya kalau ke Israel nanti sama Abraham aja. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ada permintaan Abraham yang sangat reasonable. Karena dia di masa senjanya, dia mengklaim janji Tuhan, dia akan menjadi bapak segala bangsa. Tetapi Sarai sebagai tempat di mana harusnya benih ilahi itu ada, maaf, dalam ayat sampai ayat ini fungsinya belum ada. Sehingga Sarai bilang begini, tuh ada pembantuku. Yang namanya Hagar. Abraham istrinya 3. Yang sah 1, yang 2 gak jelas. Ada Hagar, ada satu lagi namanya Keturah. Saudaraku, ketika Abraham ada affair dengan Hagar, lahirlah seorang sama namanya siapa? Ismail. Abraham secara kemanusiaan, dia berpikir bahwa genetiknya, keturunannya, sang sulung itu adalah Ismail. Dia datang kepada Tuhan. Tuhan izinkan Ismail ada di hadapanmu dengan harapan apa? Passing on the mantle. Warisan itu diberikan buat Ismail. Siapa Abraham saudaraku? Orang hebat loh. Namanya sebelumnya bukan Abraham, Afram. Di Indonesia aja dibilang Abraham. Asli katanya adalah Afram, bapak orang beriman. Tapi setelah dia mendapatkan janji Allah, digantikan namanya Abraham. Abraham artinya adalah bapak segala bangsa. Orang besar yang doanya cuma minta satu, perkenanan Ismail hidup di hadapannya. Coba lihat jawaban Tuhan. Ayat 19. Tetapi Tuhan berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah lah yang akan apa?
melahirkan anak laki-laki bagimu. Dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Kenapa doa Abraham tidak dikabulkan oleh Tuhan, saudaraku? Ismail lahir dari keinginan daging seorang yang bernama Avram. Tapi Ishak lahir karena apa? Perjanjian dengan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Bilang kanan kirimu, jangan suka paksa-paksa Tuhan. Bilang kanan kirimu, jangan suka ngeyel sama Tuhan. Betul? Kalau belum waktunya ya tunggu Bapak Ibu. Kalau belum waktunya tunggu. Karena Tuhan yang berjanji, Wahyu pasal kedua berkata, kalau aku yang memulai, aku akan mengakhiri. Kalau aku yang membuka, tidak ada satupun yang dapat menutupnya. Kalau aku yang bekerja, Tuhan akan berikan sesuatu yang luar biasa. Yang setuju tepuk tangan panjang bagi Allah kita. Katakan haleluya. Dengan kata lain Bapak Ibu, berikan space yang kuat buat Tuhan. Supaya Tuhan menyatakan kemuliaannya. Kalau dulu banyak orang konseling dulu sama pendeta baru pemberkatan pernikahan. Tapi hari-hari ini nggak tahu, mungkin karena COVID ya. Datang ke pendeta, Pak tolong berkati pernikahan kami sementara anak saya 2. Nggak bisa. Alkitab tidak mengajarkan demikian. Diberkati dengan janji baru ada keturunan. Ismail contoh saudaraku. Yang setuju katakan amin. Jadi kalau hari-hari ini doa Bapak Ibu belum dijawab Tuhan, jangan-jangan Bapak Ibu suka maksa-maksa Tuhan. Mulai hari ini kita berubah, biar Tuhan yang memberikan yang terbaik buat kita. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita, haleluya. Yang kedua lihat, yang kedua ini adalah Musa. Kemarin saya di Gunung Nebo, sedih ya. Musa bisa melihat tanah perjanjian, tetapi tidak bisa masuk tanah perjanjian. Apa sih Pak implementasinya dalam kehidupan sekarang? Saya kasih tahu saudaraku, jangan sampai kita rajin pelayanan, jangan sampai rajin kita ibadah, tetapi akhirnya Tuhan tidak mengenal siapa kita. Betul enggak? Kalau saudara memberi, toh itu untuk Tuhan. Kalau saudara membantu, toh untuk kemuliaan Tuhan. Gak usah pamer-pamer. Biarlah Tuhan yang memberikan reward atas kita. Haleluya. Saya bacakan ayatnya. Biarlah aku menyeberang dan melihat negeri yang baik di seberang sungai Yordan. Tanah pegunungan yang baik itu dan gunung Libanon. Masuk akal enggak Bapak Ibu doanya Musa? Masuk akal. Dia 40 tahun tak putar-putar di padang gurun. Dengan kedegilan bangsa Israel, dia minta cuma satu, Tuhan izinkan aku melihat tanah yang dijanjikan. Dia enggak minta kekayaan, dia enggak minta umur panjang, enggak. Dia hanya kepingin melihat tanah yang dijanjikan. Setelah 40 tahun dia memimpin bangsa yang tegar tengkuk. Permintaan yang normal. Saya kasih analogi Bapak Ibu. Saya beberapa kali didatangi pengerja, bukan hanya di gereja yang saya pimpin, di banyak gereja. Dia bilang begini, Pak, kami sudah melayani, kami sudah perpuluhan. Meskipun hari-hari ini TikTok ribut terus gara-gara perpuluhan. Betul nggak? Baru 10% aja kita ribut. Kalau Tuhan minta 50% memang kita bisa larang. Halo, betul nggak? Bukankah harta benda yang kita punya yang punya itu Tuhan? Kalau Tuhan mau minta, ingat Ananias dan Safira. Bohong sedikit lewat loh. Di gereja yang saya pimpin saya tidak pernah bicara perpuluhan. Kalau engkau merasa semua datang daripada Tuhan, sudah sepatutnya memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kok gak ada amin ya? Terlambat dikit gak apa-apa deh, puji Tuhan. Masih ada amin. Haleluya. Saudara ini kasih banyak orang datang, Pak saya sudah pelayanan, Pak saya sudah perpuluhan, Pak saya sudah jadi pendoa bla bla bla. Tapi kenapa masalah diizinkan terjadi? Dengar baik. Tuhan untuk menjawab doa kita tidak menggunakan model yang kita gunakan. Paham nggak sampai di sini? Jadi saudara jangan barter pelayanan saudara dengan percepatan jawaban doa. Tidak ada ceritanya.
Tuhan kalau mau jawab, jawab saja. Karena itu hak prerogatifnya Tuhan. Tuhan gak melihat apa yang kelihatan. Tuhan melihat hati saudara masing-masing. Amin. Jadi ke gereja gak usah harus pakai celana putih, pakai jas putih, baju putih, rambut putih, biar kelihatan kudus. Gak usah. Naik Grab warnanya putih, gak usah. Matanya putih semua, jalannya gini. Itu kan vampir. Betul? Tapi kalau hati kita kudus, percayalah Tuhan ada dalam hidup saudara. Amin. Musa bilang begini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, izinkan aku memasuki tanah dekat Libanon itu. Kira-kira kenapa Musa gak masuk tanah perjanjian, Bapak Ibu? Dulu senior saya bilang begini, karena dia pukul batu terlalu keras. Oh gitu ya. Dan saya khotbahkan di mana-mana. Betul. Ternyata salah. Capek deh. Betul. Terus saya khotbahkan hal yang lain. Salah lagi. Wih, gimana ini? Coba lihat jawaban Tuhan dulu yuk. Ayat 26. Tetapi Tuhan apa? Murka. Tuhan murka. Aku oleh karena kamu yang tidaklah mendengarkan permohonanku. Tuhan berfirman kepadaku, cukup. Makanya sekali lagi jangan ngeyel sama Tuhan. Betul? Terus jangan lagi bicarakan perkara itu kepada aku. Tuhan marah, Tuhan gak mau. Kenapa saudaraku? Ini loh alasannya Musa tidak masuk tanah perjanjian. Nih lihat nih, Bilangan 20 ayat 10. Karena Musa dan Harun telah mengumpulkan jamaah itu di depan bukit batu itu. Berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku hai orang-orang durhaka. Baca selanjutnya. Apakah kami harus apa? Mengeluarkan air bagimu dari apa? Siapa kami di sini? Harusnya yang melakukan mukjizat siapa? Itu dia. Konteks ayat ini seolah-olah Musa dan Harun yang melakukan mukjizat. Apakah kami harus mengeluarkan apa? Air itu bagimu dari bukit batu. Manifestasinya memang marah, tapi dengar. Kami di sini berbicara Musa dan apa artinya? Ayo Bapak Ibu yang pakai baju kotak-kotak, pelayanan hari ini pakai kotak-kotak. Saya salah kostum hari ini. Harusnya pakai kotak-kotak juga ya. Khususnya kotak-kotak, puji Tuhan. Kalau gitu saya turun. Saudara ini dikasih Tuhan, coba lihat baik-baik. Siapa kami di sini? Musa dan Harun. Artinya apa Bapak Ibu? Musa dan Harun mencoba mencuri kemuliaan Tuhan. Seolah-olah yang melakukan adalah dirinya. Hati-hati Bapak Ibu, terutama pelayan Tuhan. Kita dipakai Tuhan. Kita ini hanya alat. Gak ada yang hebat dari kita, termasuk yang bicara. Gak ada yang hebat. Gak ada yang patut disombongkan dalam pelayanan. Semuanya karena Tuhan. Elia dalam 1 Raja-Raja 17 ayat berkata begini, I am just humble. Aku ini seorang hamba. Jadi gak ada hamba Tuhan yang bisa menyembuhkan. Gak ada hamba Tuhan yang melakukan mujizat. Gak ada yang bisa menyembuhkan, yang bisa buat mujizat. Hanya Tuhan, hamba Tuhan yang dipakai sebagai alatnya. Yang mengerti tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Jadi gak usah ngidolakan pendeta. Kalau ibadah hari Minggu, WA dulu pengerjanya. Siapa yang khotbah hari ini? Nah ini repot ini. Yang khotbah kurus apa gemuk? Ah ini repot ini. Ternyata datang kurus kering kayak teri Medan. Ah ini pendeta gak diberkati ini. Padahal salah saudara, tiap hari pendeta ini puasa. Senggol tumbang, haleluya. Haleluya. Tapi ternyata datang pendetanya godek sekali, jalan pun susah. Ada toh? Kita mulai bilang, pendeta gak pernah puasa, babi aja dimakan. Aduh. Pendeta kurus salah, pendeta gemuk dihakimin. Tanya lagi, pendetanya datang tadi naik mobil pribadi atau naik angkot? Ternyata naik Grab. Aduh, pendeta gak diberkati. Iman saya punya Innovazenik. Saudara salah, pendetanya tadi bannya pecah di ujung sana. Karena sudah kepepet waktunya terpaksa naik Grab. Kecil lagi kan? Ternyata pendetanya datang naik Alphard. Dikasih musik lagi di gawat.
Kenapa? Ini pendeta perpuluhan semua dimakan sama dia. Aduh capek deh. Bilang kanan kirimu jangan suka ngomongin pendeta. Haleluya. Pak, Bu, Musa mencuri kemuliaan Tuhan. Ingat Matius 7 ayat 21? Bukan orang yang memanggil Tuhan, Tuhan yang masuk dalam kerajaan. Komplainlah hamba-hamba Tuhan. Tuhan, aku udah berbuat demi namamu. Aku menyembuhkan orang sakit demi namamu. Betul? Berbahasa roh demi namamu. Tapi Tuhan bilang apa? Nya engkau, aku tidak mengenal engkau. Hai pembuat kejahatan. Haleluya. Bu, Pak, kalau Anda memberikan sedekah buat orang lain, gak usah diulang-ulang pasang di media sosial. Amin. Kalau sudah tolong orang lain, gak usah lagi disaksikan di media sosial. Biarlah Tuhan yang memberikan rewards kepada saudara. Amin. Yang susah apa? Nggak ngasih tapi pamer. Itu hanya bantu bagiin aja lu, pamernya minta ampun. Tapi di sini nggak ada. Saya lihat baca-baca masuk surga semua. Haleluya, puji Tuhan. Kalau enggak urusannya nggak diundang lagi. Yang ketiga, yuk. Daud. Siapa Daud, saudaraku? The true worshiper. Tapi tolong jangan bilang Siti Muhyiddin ya. The true worshiper. Orang yang hebat. Doanya sederhana, tapi gak dijawab Tuhan. Coba lihat. Lalu Daud memohon kepada Allah karena anak itu. Anak ini siapa? Anak hasil. Kalau bahasa Indonesia Alkitab yang saudara pegang agak sedikit meleset terjemahannya. Batseba tidur sama Daud, istri Uria. Betul? Bahasa asli tidak bilang begitu. Ketika Uria jadi pasukan infanteri, dikirim ke depan, ternyata Batseba itu diperkosa oleh Daud. Berapa lama? 8 bulan. Mengandunglah si Batseba ini. Coba lihat. Lalu Daud memohon kepada Allah karena anak itu ia berpuasa dengan tekun dan apabila ia masuk ke dalam, semalam-malaman ia berbaring di tanah. Daud hancur hati, saudaraku. Dia berharap apa? Benih dalam kandungan Batseba jadi keturunannya dan memegang kerajaan atas Israel. Tuhan gak jawab loh. Tuhan gak jawab. Bapak Ibu, kalau Anda pelajari Alkitab, ada 8 tokoh yang doa-doanya tidak dikabulkan oleh Tuhan. Maaf, salah satunya adalah doa Yesus. Yesus berdoa di Taman Getsemani. Jika boleh, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Saudara jangan lihat ketuhanannya Yesus, tetapi sebagai manusia yang akan dikorbankan. Dia memohon kepada Bapa, jika diizinkan. Tetapi diakhiri dengan apa? Tapi biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Amin. Saudara masih berdoa begitu tiap hari? Kehendakmu yang jadi, biasanya sulit. Kalau boleh kehendakku Tuhan. Bahkan kita sering ngatur-ngatur Tuhan. Betul nggak? Pokoknya Tuhan harus menikah sama Ucok. Wow. Kalau nggak sama Ucok Tuhan, langit terasa gelap, makan terasa sekam, minum terasa air aki, lebay. Siapa tahu nggak dikasih Ucok, siapa tahu dikasih Christian. Yang C itu yang belum menikah, yang sudah menikah nggak boleh bilang gitu, ye. Nggak boleh begitu ya. Jangan bilang begini, ya udahlah Pak, yang lalu biarlah berlalu. Nggak boleh, nggak boleh tukar tambah. Yang boleh tukar tambah cuma Avanza. Cie. Bu, Pak, lihat. Daud yang meminta di hadapan Tuhan, izinkan anak ini hidup. Tapi Tuhan gak kasih lah. Kenapa? Oke, dosa Daud apa saudaraku? Saudara jangan kira bahwa Daud itu berdosa karena memperkosa si Batseba. Itu bukan dosa utama Daud. Dulu senior saya ngajari begitu. Sehingga saya khotbah kakak di mana-mana saya begitu kan. Ternyata salah. Daud itu dibenci oleh Tuhan melalui Nathan. Kenapa? Karena dia punya rencana pembunuhan berencana. Itu kalau di Indonesia 20 tahun penjara masuk di LP Cipinang. Iya.
Uria itu pasukan infanteri, disuruh maju ke depan. Yang berikutnya, tujuannya apa? Itu pengertian kita kan? Sebenarnya artinya nggak sesuai dengan kita. Daud ketika mau dicelakakan oleh Saul, dia disuruh maju ke depan. Dia praktekkan ini kepada Uria. Dia ukur dirinya. Pak, Bu, berkat yang saya terima belum tentu Bapak Ibu terima. Masalah yang saudara Bapak Ibu hadapi belum tentu saya bisa menanggungnya. Betul tidak? Ayo dong bangun, betul tidak? Amin. Masalah yang saudara hadapi belum tentu bisa saya pikul. Tapi masalah yang saya hadapi belum tentu Bapak Ibu bisa pikul. Bilang kanan kirimu, rezeki itu gak tertukar. Haleluya. Bilang kanan kirimu, makanya jangan suka iri. Amin. Jangan sampai tetangga yang beli kulkas kita kedinginan. Betul nggak? Jangan sampai tetangga beli motor kita bingung cari tahu di mana kreditnya dia. Urusanmu apa? Haleluya. Cukupkanlah apa yang ada padamu. Maka Tuhan akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Uria dikirim saudaraku seolah-olah promosi. Padahal itu pembunuhan berencana. Dan Tuhan marah sekali melalui Nabi Nathan. Dan akhirnya Daud bertobat. Puji Tuhan. Dia bilang begini sama Tuhan, apapun boleh engkau ambil, termasuk tahtaku. Yang penting rohmu jangan berlalu daripadaku. Pak, Bu, saudara boleh kaya, saudara boleh diberkati. Tapi kalau Tuhan sudah gak ada, udahlah selesai hidup kita. Betul. Saudara boleh hebat, terkenal di mana-mana. Tapi kalau Tuhan gak ada hidupmu, sudahlah semuanya percuma. Kita ada karena Tuhan. Haleluya. Saudara gini kasih Tuhan, tapi benar. Pada akhirnya keturunan Salomo dengan Batseba lah yang menjadi raja atas Israel. Yang namanya adalah Salomo. Tetapi ketika dagingnya diajukan, Tuhan gak jawab. Klik berikutnya. Tolong. Ini khotbah sampai jam berapa ya? 1? Sampai jam 1 kita gak pulang ya. Nanti kalau sudah selesai bilang ya. Gitu ya. Coba lihat, ini doa-doa yang dihindari. Doa-doa yang dielakkan oleh Tuhan, yang tidak dianggap oleh Tuhan. Markus 11:25. Dan jika kamu berdiri berdoa, ampunilah dulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan apa? Artinya apa saudaraku yang dikasihi Tuhan? Jawaban doa itu ada ketika didapati hatimu bersih. Pak, Bu, saya tidak anti dengan orang yang dikit-dikit bertemu dengan Tuhan. Saya nggak anti. Tetapi saya tidak akan pernah percaya orang gampang ngomong sama Tuhan, aku berjumpa dengan Tuhan kalau hidupnya nggak benar. Sudahlah omong kosong. Oh, Tuhan berbicara demikian. Kapan berbicara? Tuhan tidak akan pernah berbicara kepada seseorang, termasuk pada pendoa sekalipun, kalau hidupnya masih ada kebencian. Amin. Terima kasih. Gak apa-apa, saudara fokus kepada saya yang khotbah kok. Amin. Ya. Ayo para pendoa dengar baik. Anda gak bisa bangun hubungan vertikal secara luar biasa kalau kebencian, iri masih ada dalam hidup kita. Saudara boleh berbahasa roh sekencang apapun juga, tapi kalau ada kebencian, maaf, doamu tidak mungkin dijawab Tuhan. Maaf. Saya pernah skorsing pendoa yang saya pimpin di gereja saya. Dulu ini ceritanya. Setiap doa dia stop Pak. Tuhan berbicara sama saya. Waduh, kenapa gak sama saya? Saya kan pendetanya gitu loh. Iya dong, saya kan tahu diri saya salah apa. Kok selalu bicara sama dia? Ada apa ini? Setiap gitu, terus mau datang, Pak tadi saya ketemu Tuhan. Oh gampang sekali ketemu Tuhan. Musa saudaraku, untuk berjumpa dengan Tuhan di Gunung Horeb, hanya melihat punggung Tuhan saya terbakar loh. Kok ini gampang sekali ketemu Tuhan? Saya tanya, ketemu di mana? Tadi Pak di pasar. Hah? Waktu gak saya lanjutin, Tuhan belanja apa? Kan ngawur itu namanya itu. Loh iya Bapak Ibu, nubuatan dengan dibuat-buat itu beti. Ih kok yang di belakang lihat saya melototin ya, saya kesini aja deh.
Come on. Saya ajak saudara masuk surga nih, saya nggak ajak saudara masuk God. Amin. Begitu kudusnya Tuhan, ingat Sakaria. Ketika 400 tahun Tuhan tidak berbicara sejak zaman Maleaki, dia berjumpa dengan Sakaria dan malaikat Gabriel begini, sorry, Tuhan baru pulang dari Tanah Abang soalnya. Dia panggil Sakaria, istrimu akan mengandung. Apa jawaban Sakaria? How come? Bojoku wis tuwek. Wis manopause. 70 tahun. Bukankah Lukas 1 ayat 37 mencatat apa? For with God will be nothing impossible. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bilang kanan kirimu, masalahmu itu kecil. Bilang. Bilang kanan kirimu, masalahmu itu kecil sekali. Amin. Loh, yang menjadi besar apa Bapak Ibu? Kita yang membesar-besarkan masalah. Betul nggak? Jerawatan aja nggak mau ke gereja. Bayangkan Pak Pendeta, nanti kalau Pak Sabto tahu saya jerawatan, apa kata dunia? Lebay. Haleluya. Amin. Yang kedua saudaraku, terlalu sering kita mengentertain masalah seolah-olah semua anggotaku harus tahu. Lihatnya saya geleng-geleng tuh. Ya kan? Masalah besar Anda berkecil. Betul? Masalah kecil anggap gak ada. Efesus 3:20 mencatat, bagi dia yang sanggup menjawab lebih dari apa kita pikirkan dan doakan, itu terjadi atas saudara dan saya. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan haleluya. Ya, itu harusnya kekristenan saudara. Amin. Jadi hari ini siapa yang punya masalah? Boleh angkat tangan? Saudara tidak usah angkatan kelihatan wajah-wajah bermasalah. Bilang kanan kirimu, masalahmu pasti terselesaikan. Kita menyembah Allah yang besar, kita menyembah Allah yang luar biasa, kita menyembah Allah yang dahsyat. Tidak ada masalah yang tidak terselesaikan di hadapan Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Amin. Hari ini mungkin saudara menangis, hari ini saudara mungkin sulit, hari ini mungkin saudara dibicarakan masa lalu saudara. Enggak masalah, semua orang boleh tahu masalah kita, tapi dengar baik. Orang boleh tahu masa lalu kita, orang boleh tahu kekurangan kita, tapi tidak satupun orang tahu masa depan kita. Masa depan kita aman di tangan Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua saudaraku, Yakobus 1:6 berkata demikian. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan apa? Pak, Bu, saudara jangan anggap bimbang dosa kecil. Bimbang itu dosa besar. Kalau saudara baca ayat 7 dan 8 di bawahnya. Orang yang bimbang, orang yang ragu, orang yang mendua hati. Jangan mengira mendapatkan sesuatu daripada Tuhan. Jadi kalau hari ini kita belum mendapatkan pemulihan, jangan-jangan kita menyimpan kebimbangan. Amin. Bimbang itu tidak kelihatan. Bimbang dengan ragu itu beda tipis. Saya punya keinginan ini, tapi ya terserah Tuhan, maaf itu bimbang. Di gereja saya pimpin, saya bilang berhenti dengan doa-doa munafik. Berhenti dengan doa-doa munafik. Apa doa munafik? Misalkan begini, ya Pak saya hidup yang penting cukup makan. Munafik. Tuhan sanggup berikan kita kelimpahan yang luar biasa, asalkan kau melekat kepada Tuhan. Amin. Ya, hari ini mungkin kau dilecehkan orang, nggak dihargai orang. Dengar baik, jangan simpan kebimbangan. Yang terbaik Tuhan sediakan dan akan dinyatakan tepat pada waktunya buat saudara. Yang amin gini tok sini gak iki. Amin. Kayaknya ada kebimbangan disimpan. Haleluya. Amin. Ya, terus berikutnya, tolong. Yakobus 4 ayat 3. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak apa? Wah ini gak enak Bapak Ibu, asli gak enak. Kita berdoa puasa Daniel, Esther, puasa apa lagi? Puasa Nathanael ada gak? Anggap aja ada lah. Puasa Andreas, Yakobus, semua kita puasain. Puasa Senin Kemis lagi. Coba lihat. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu apa? Salah berdoa.
berkati aku televisi 100 in. Ada nggak sih? Anggap aja ada. Kenapa? Aku kan bosnya. Itu anak buahku. Punya TV di rumah 80 in loh dia Tuhan. TV kita, saya 20 in. Itu pun ada uget-ugetnya. Berkati aku lebih besar Tuhan. Biar apa? Biar dia tahu. Saya diberkati Tuhan. Maaf, itu bukan doa, itu sombong. Haleluya. Bersaksi boleh nggak? Boleh. Tapi harus untuk kemuliaan Tuhan. Saya mau undang anggota KUL ke rumah. Saya mau bersaksi, saya diberkati dengan Mercedes baru. Biar mereka tahu saya lebih diberkati dari mereka. Maaf, itu bukan bersaksi, itu sombong. Haleluya. Kok kayaknya Bapak Ibu banyak yang tertegur hari ini? Amin. Saya hari ini bahagia sekali, saya diantar sama anak sama mantu saya. Ini dari Papua saudaraku, hari ini nunggu papanya. Anak saya dokter dan mantu saya adalah mayor infanteri. Kalau Tuhan yang buka, gak ada satupun yang dapat menutupnya. Bilang kanan kirimu, jangan bimbang sama Tuhan. Bilang kanan kirimu, jangan simpan keraguan. Tuhan punya yang terbaik buat saudara. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Ya. Klik berikutnya yuk. Belum. Oh. Yang sebelah sini belum saya baca. Multimedianya mau cepat pulang ini. Oke, sabar dulu, ini yang terakhir. Saya janji yang terakhir kalau nggak ingat lagi. Matius 21:22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh, ayo baca, dengan penuh, kamu akan apa? God not say maybe you get it. Haleluya. Bapak di sini, di sini. Tuhan tidak bilang apa? Mudah-mudahan. Betul nggak? Agama mayoritas bilang apa? Maybe you get it. Engkau mungkin dapatkan, karena saya dari sana asalnya. Saya dari agama seberang, saudaraku. Mungkin kau mendapatkannya, tapi kalau Tuhan bilang tidak. Asal engkau percaya, engkau akan apa? Menerimanya. Dengan kata lain, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Pak, Bu, ingat, bumi langit ini hanya kepunyaan Tuhan. Dalam Yesaya berkata apa? Aku Tuhan mengukur langit dan bumi hanya dengan jengkal tanganku. Coba yang punya tangan gini, ini yang punya tangan gak usah. Ya? Ada yang tangannya lebarnya sampai 50 cm? Ada turunan Goliat di sini? Gak ada kan? Tuhan bilang apa? Aku ukur dengan jengkal tanganku. Saudara bayangkan berapa besar berliannya Tuhan. Haleluya. Lihat kita baru pakai 2 karat saja nyanyinya begini. Haleluya. Pakai gelang keroncongan, Pak, enggak usah tamburin pakai saya coba. Baru begini, orang Madura kalau pakai persembahan giginya dicopot, emas semua itu. Pak, Bu, hari ini kalau doa Anda belum dijawab Tuhan, ayo koreksi diri. Tuhan gak pernah salah, kita saja yang sering menyimpan keraguan. Amin. Jangan berdoa dengan kedaginganmu, jangan suka paksakan Tuhan. Yang ketiga, jangan pernah dusta di hadapan Tuhan. Soalnya meski jujur. Barang siapa yang datang kepadaku dengan mengaku segala dosa dan pelanggarannya, Yesus adalah Allah yang setia dan adil. Pulang, ambil keputusan yang benar. Pulang, ambil keputusan yang tepat. Hidup sisa hidup kita dengan takut akan Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Selidiki ya tadi. Ayo sudah amin, bangkit berdiri, khotbah sudah selesai. Oh, masih duduk terus. Mana Mas Leo? Selidik. D ada apa-apa coba deh. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Taat, dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Sekali lagi katakan selidiki aku, lihat hati, apakah ku sungguh mengasihi Yesus.
baiklah hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Mari buka tangan saudara di hadapan Tuhan. Aku lihat Kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapatilah ku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapatilah tetap setia. Saudara tundukkan kepala, tutup mata saudara. Saya tahu persis banyak di antara kita hari-hari ini ada dalam pergumulan. Saya tahu persis banyak di antara kita hari-hari ini sedang menanti jawaban-jawaban doa. Tuhan tahu saudaraku, kekuatanmu tidak seberapa. Tuhan tahu setiap doa. Bahkan Tuhan tahu setiap tetes air mata yang kelopak dalam mata. Pakai cara pandang Tuhan. Air matamu tidak akan pernah jatuh sia-sia. Akan ditampung dalam kirbat Tuhan. Ketika kirbat itu penuh, akan ditumpahkan kembali kepada saudara berupa jawaban-jawaban doa. Bapa, lihat setiap anak-anak-Mu yang hadir, baik secara online maupun onsite. Ulurkan tangan-Mu atas kami. Ketika Engkau dapati kami sedang dalam pergumulan, Tuhanlah sumber jawaban. Kalau ada di antara anak-Mu yang mengalami sakit penyakit, Engkaulah El Rafa, penyembuh yang luar biasa. Kalau hari-hari ini anak-anak-Mu rindu mendapatkan mujizat, Tuhan Engkaulah sumber akselerasi yang luar biasa. Kami pulang mau mengambil keputusan yang benar. Kami pulang mau mengambil keputusan yang tepat supaya sisa hidup yang kami pakai untuk hidup, kami pakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Hamba-Mu terbatas. Hamba-Mu tidak ada apa-apanya Tuhan, tetapi Engkau adalah Allah yang luar biasa. Sendengkan telinga-Mu dan arahkan wajah-Mu atas kami. Kami hadap dan tatap masa depan dengan penuh kepastian bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini setiap kami, hamba-Mu selesai berbicara, biarlah hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan. Sama-sama kita berkata, tepuk tangan buat Tuhan. Setelah duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mendengar pengumuman. Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saya berharap kita semua sehat dan penuh semangat karena kasih karunia-Nya Tuhan dan berkat-Nya melimpah setiap hari untuk kita. Berikut beberapa pengumuman yang akan kita simak bersama-sama. Pelayanan jemaat seperti baptisan selam, pernikahan, penyerahan anak, ibadah penghiburan atau pemakaman, konseling, dan kunjungan doa dapat menghubungi sekretariat melalui Ibu Enda atau Saudari Mimi di nomor berikut ini. KUL atau Community of Love. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang belum tergabung di dalam KUL, dapat menghubungi Gembala KUL atau pekerja yang bertugas. Informasi KUL dapat menghubungi Bapak Daniel Sembiring melalui nomor berikut ini. Menara doa pelayan jemaat diadakan pada tanggal Sabtu 2 Desember 2023. Diharapkan untuk seluruh pelayan jemaat dapat mengikuti kegiatan tersebut. Rumah doa akan diadakan pada tanggal Kamis 30 November 2023. Doa pekerja GBI Pejaten Aparom akan diadakan pada Kamis 7 Desember 2023. Untuk informasi kegiatan gereja, dapat menghubungi hotline berikut ini. Dan jangan lupa untuk memfollow official akun media sosial gereja melalui Instagram @GBI Pejaten Aparum dan @NGC Pejaten
untuk melihat seputar kegiatan gereja dan kegerakan generasi muda di tempat ini. Demikianlah sekilas pengumuman kegiatan Gereja GBI Pejaten Aperung. Saya Mesa Raharjo, pamit dan sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bangkit dan jadilah pemenang. Multimedia untuk pengumumannya. Dan Bapak Ibu, inilah kegiatan gereja kita dalam 1 minggu ini. Bagaimana dengan firman Tuhan yang disampaikan pada siang hari ini? Merasa tertegur Bapak Ibu? Kalau kita masih merasa tertegur, berarti Tuhan masih mengasihi kita. Amin. Jadi mulai dari hari ini, mari kita sama-sama mengintrospeksi diri masing-masing. Kalau ada yang kurang berkenan di hadapan Tuhan, kita minta ampun. Karena Tuhan kita Maha Pengampun. Amin. Amin. Baiklah, sebelum kita memberikan persembahan, ada pertama sekali yang baru beribadah di tempat ini. Ada? Kalau ada silahkan berdiri. Kami mau berkenalan dengan saudara. Oh, puji Tuhan ada. Silakan para pekerja. Bapak Ibu, sekarang kita mau tutup ibadah kita bangkit berdiri, kita mau berdoa bersama-sama. Sikarata karaya payarata karata parata karata parata kaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau begitu ajaib di tengah-tengah kami Tuhan. Banyak hal yang hari ini Kau bukakan kepada kami melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Abraham Tuhan. Berkati Bapak Pendeta Abraham Tuhan lebih dan lebih lagi Tuhan. Engkau pakai dia seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Kemanapun dia melangkah, kemanapun dia pergi, ada penyertaan Tuhan yang sempurna. Berkati keluarganya Tuhan, istri, anak dan menantu, semua ada dalam anugerah Tuhan. Semua ada dalam naungan Tuhan. Keluarga ini dipakai Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan keluarga Bapak Pendeta Abraham ke dalam tangan-Mu. Sikarata parata kaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu menjelang siang hari ini Tuhan. Engkau mengingatkan kami bagaimana kami harus berdoa kepada Engkau. Bagaimana kami harus merendahkan hati kami di hadapan Engkau. Bagaimana kami harus membuka hati kami di dalam Engkau. Karena kami tahu Engkau adalah Tuhan yang hidup. Hanya Engkau yang mengerti sampai kedalaman hati kami. Ampuni kami Tuhan, kalau kami sering melenceng ke kiri dan ke kanan, dan kami sering sekali memaksakan kehendak kami kepadamu Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Biarlah hidup kami hanya untuk Tuhan. Kami tidak berpura-pura di hadapan Tuhan. Kami mau seperti apa yang Tuhan mau. Mungkin itu tidak enak Tuhan, harus ada proses yang kami hadapi. Tapi kami percaya Tuhan menjawab doa kami tepat waktunya dan tepat seperti yang Tuhan mau terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kehidupan kami menyenangkan hati-Mu. Tidak ada kepura-puraan di antara kami Tuhan. Tolong kami Roh Kudus, lembutkan hati kami Bapa, lembutkan hati kami, supaya apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, kami kerjakan untuk Bapa kami yang hidup. Nyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Kami tahu Bapa kami yang hidup tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami tahu masa depan
kami masa depan yang penuh dengan harapan. Di dalam Tuhan kami ada mujizat, ada kuasa. Apapun yang tidak pernah kami pikirkan, Tuhan telah siapkan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas keajaiban-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih atas kebesaran-Mu di dalam hidup kami. Dan terima kasih atas perkenanan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini kehidupan kami, keluarga kami, semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Semua kami bentuk sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan begitu juga Tuhan, kalau sebentar kami akan memberikan persembahan dan perpuluhan kami. Berkati semua tangan-tangan yang memberi. Dan sekalipun belum bisa memberi, Tuhan tetap memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami memberi dengan suka hati seperti yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar kami akan mau pulang Tuhan. Biarlah kehidupan kami tetap berfokus kepada Tuhan. Tuntun langkah kami Tuhan. Jengkram hati pikiran kami biar kami tetap berfokus kepada Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, sebelum kami pulang, kami mau menerima berkat yang terbaik daripada hamba-Mu. Mari buka tangan saudara, terlebih buka hati saudara, arahkan kepada sorga. Sorga tidak pernah menolak kita. Tuhan memberkati engkau, dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dengan penuh kelembutan. Dia ulurkan tangannya kepadamu dengan penuh keperkasaan. Dia sendengkan telinganya kepadamu dengan penuh kepekaan. Dan pulang terima kemenangan, berkat kasih karunia yang datang daripada Allah Bapa. Cinta kasih daripada Yesus Kristus Tuhan. Pertolongan Roh Kudus sempurna atas kita. Dari hari ini sampai Maranatha. Bahkan saat kali yang kedua dia menyebut kita di awan-awan yang permai. Satu pun di antara GBI jemaat daripada Pejaten Village ini tidak ada yang ditemukan bercacat celah. Yang diberkati Tuhan dengan iman sama-sama berkata, tepuk tangan buat Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang